Sorry, gue buat video ini mungkin seadanya, no edit, no cut gitu ya. Dan juga kalau audionya tidak memadai, ya mohon dimaafkan karena gue ngetek ini jam 3 pagi, kemudian juga dalam situasi sedang suasana tahun baru, pergantian tahun, meriah, suasananya tuh masih rame lah ya. Tuh tadi ada suara petasan gitu kan, jadi sorry. Mungkin kalau ada suara petasan atau ada suara orang lagi berbicara yang mungkin masuk ke sini, ya mohon dimaafkan aja dulu. Uh, kita masuk tahun baru 2024. Kita meninggalkan tahun 2023, kita menuju tahun yang baru. Nah, kenapa gue buat video ini, teman-teman? Gue ingin menyampaikan secara pribadi aja kepada kalian semua yang ada di sini. Anggap gue tuh kayak ngobrol lagi sama teman aja ya. Gue santai aja ngomongnya, gue santai banget pokoknya. Gini, saat ini itu banyak banget orang-orang yang terdistract dengan pencapaian orang lain. Senang melihat kehidupan orang lain. Bahagia melihat kehidupan orang lain. Banyak orang belakangan ini lebih puas atau lebih senang melihat kehidupan orang lain, tetapi memandang rendah kehidupannya sendiri. Mereka tidak puas dengan hidupnya sendiri, mungkin dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari ekonomi, ada yang dari sosial, mungkin ada juga orang yang terlahir broken home dan lain sebagainya. Ya, itu secara psikologi bisa diterima. Mereka tidak puas dengan hidupnya, tetapi mereka suka atau bahagia melihat kehidupan orang lain. Itu adalah sebuah persoalan mental yang serius sebenarnya. Kita menjadi pengagum seseorang, tetapi kita tidak mau bertindak apapun untuk mengubah kehidupan kita. Kerap kali kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan lain sebagainya, seolah-olah semua sumber masalah dalam kehidupan kita itu terfokus karena satu persoalan. Kita lupa bahwa setiap kali kita mengambil tindakan atau pilihan kita di masa lalu, itu akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini, itu akan ada dampaknya, bisa secara cepat, beberapa jam, beberapa menit, beberapa detik, atau bahkan beberapa hari, beberapa minggu, namun bisa juga beberapa tahun kemudian. Tetapi yang pasti, setiap kita mengambil keputusan dan langkah-langkah yang kita pilih dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita, baik hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Saya dulu terjebak dengan satu fenomena, di mana, ayo, suatu saat kita harus menjadi orang hebat, kita akan bertemu, see you on the top. Kita akan bertemu di puncak kesuksesan dan lain sebagainya. Anjing menurut gue sekarang itu mah fuck kalau kata gue teh, sumpah. Gini loh, kita selalu berpikir, ayo kita akan ketemu di puncak kesuksesan, see you on the top dan lain sebagainya. Lu mau ngapain? Puncak kesuksesan setiap orang itu ada ukurannya masing-masing. Setiap orang memiliki cerita dalam kehidupannya tersendiri. Setiap orang memiliki jalur kehidupannya masing-masing. Dan bagaimana caranya lu ingin menerapkan gaya hidup orang lain di dalam kehidupan lu, yang lu tahu kalau seandainya kamu mencoba untuk melakukan hal itu, kamu gak akan bisa gitu. Seremonial yang kita lakukan saat ini dalam pergantian tahun dari tahun 2023 menuju tahun 2024, sebenarnya esensinya itu mengingatkan kita bahwa kita telah berhasil melalui tahun ini dan kita masih hidup sampai saat ini. Maka seharusnya yang pertama kita ucapkan itu adalah alhamdulillah. Dan kalau Kristen itu mengucapkan puji Tuhan, kita masih hidup gitu. Karena kita masih hiduplah sampai saat ini, maka kita berhak atau kita memiliki kewajiban untuk menjalani tahun yang baru. Karena kalau kita mati, bagaimana cara kita menjalani tahun yang baru saat ini? Makanya gue bilang, kita seharusnya mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Kita memanjatkan syukur, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, karena kita telah berada sampai di titik saat ini.
Kita gak usah berpikir goals ini kita mau buat apa, ini segala macam. Kebanyakan yang kita rencanakan itu tidak terjadi, dan yang kita lakukan dan kita kerjakan dalam hidup kita ini, kebanyakan sepanjang tahun ini itu secara random, secara acak. Itu membuktikan kalau kehidupan kita itu bagian dari otoritas Sang Maha Kuasa, dan kita juga berusaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam kehidupan kita gitu loh. Bukan kita itu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau saja, seolah-olah kita melupakan yang Maha Kuasa ini, yang seharusnya kita melihat ke dia dulu nih. Kadang-kala kita tuh egois, kita mau dapat berkah, kita mau dapat rezeki, kita mau dapat segalanya, kita mau kaya, kita mau hebat, kita mau populer dan lain sebagainya. Tapi kita datang ke dia hanya pada saat kita butuh sama dia. Pernah nggak kita berpikir, datang ke hadapan Tuhan itu benar-benar memang penuh dengan kerinduan, penuh dengan kecintaan terhadap Tuhan, bukan karena kita suka dengan rezeki yang akan dia berikan kepada kita, bukan karena kita suka dengan rahmat yang akan dia berikan kepada kita, bukan karena kita suka dengan berkat yang akan dia berikan kepada kita, bukan karena kita mengejar karunia yang diberikannya kepada kita. Tetapi kita memang benar-benar ada kerinduan hati, kita benar-benar ingin bertemu, dan kita ingin benar-benar masuk ke dalam apa yang dia rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang selalu gue pikirkan dalam kehidupan gue. Bertahun-tahun gue coba untuk recap kehidupan gue. Bertahun-tahun juga gue buat rencana dalam kehidupan gue. Tetapi kerap kali rencana yang gue lakukan itu selalu gagal. Kegagalannya itu bukan karena memang gue tidak melakukannya, tetapi ternyata memang rencana gue itu bukan rencana yang terbaik untuk gue. Gue nggak ngerti kenapa banyak orang yang mengajarkan kita harus berpikir secara terstruktur, logika yang benar, dan lain sebagainya. Gue dalam beberapa konteks, dalam beberapa case, gue setuju dengan hal itu. Tetapi dalam perjalanan hidup gue tidak bisa selalu menggunakan logika. Gue tidak bisa selalu menggunakan logika terstruktur dalam kehidupan gue, dalam pikiran gue, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Gue bukan orang yang selalu mengandalkan logika dalam kehidupan gue. Gue percaya pada saat logika tidak bisa lagi bekerja, maka iman yang akan bekerja, iman yang akan aktif. Ya mungkin banyak orang yang beranggapan, lu salah. Itu yang disebut dengan logika mistika. Bodoh amat, itu urusan lu. Ini bukan sombong ya. Kalau mau tes logika silakan, ayo kita tes logika kita. Nggak masalah, kita mau berlogika sekarang di sini. Ayo kita berlogika di sini. Tapi pada saat sesuatu yang gue rasa sakral, yang gue tidak bisa lagi menggunakan logika gue, ya gue tahu gue terbatas, gue memiliki keterbatasan, dan keterbatasan itulah yang menyempurnakan saya sebagai seorang manusia. Karena kalau gue tidak terbatas, tentu gue bukan manusia. Kalau gue tidak pernah salah, gue tidak pernah gagal, gue selalu berhasil, gue selalu menang, ya gue bukan manusia dong. Di situ gue menyadari kalau gue itu adalah seorang manusia. Saya bukan tipikal orang yang mendewakan logika. Saya bukan tipikal orang yang mabuk dengan logika. Kalau zaman dulu orang mengatakan ada yang mabuk agama, dan saat ini gue mengatakan orang-orang mabuk dengan logika. Seolah-olah pada saat dia berlogika, dia adalah orang yang paling benar. Pada saat orang berbicara di luar daripada logika, orang itu salah. Stigma ini terbentuk saat ini, dan semakin diyakini oleh masyarakat bahwa logika itu paling benar. Segala sesuatu itu harus dilogikakan gitu. Padahal tidak segala hal dalam perjalanan hidup itu bisa dilogikakan. Kalian nggak percaya? Silakan buktikan dalam kehidupan Anda masing-masing. Kalau berbicara tentang akademik, ya memang keagamaan bisa dibuktikan secara akademik. Tetapi dalam perjalanan hidup sehari-hari, ada sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan, baik secara perasaan maupun pikiran, yang itu di luar batas pemikiran kita sebagai seorang manusia. Itu yang saya maksud. Dalam beberapa kasus, dalam beberapa konteks, gue setuju banget harus menggunakan logika. Logika yang terstruktur, logika yang benar, kerangka berpikir yang benar. Tetapi, kalau kita menjadi orang yang mabuk logika, mendewakan logika, apa bedanya kita dengan orang yang mabuk dengan agama? Orang-orang yang mabuk agama akan dianggap skeptis oleh orang-orang yang berlogika,
Sementara orang-orang yang mabuk agama akan menganggap orang-orang yang berlogika itu sebagai sesuatu yang salah. Kemarin gue baru ngobrol sama kakak kandung gue, abang gue yang nomor 2. Kami ada 5 bersaudara. Kita ngobrol santai, gue sambil ngopi, gue sambil ngerokok. Abang gue tuh nggak ngerokok, jadi kita ngobrol santai lah. Dia ngomong satu hal sama gue. Kita harus bisa setuju untuk sesuatu yang tidak bisa disetujukan. Gue pertamanya bingung nih. Kita harus bisa setuju untuk sesuatu yang tidak bisa kita setujui. Pada saat kita memiliki opini, pada saat kita memiliki pendapat, kita memiliki gagasan, dalam satu forum, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita atau gagasan dan pikiran kita adalah gagasan dan pikiran yang paling tepat pada saat itu. Pada saat gagasan kita tidak terpilih, kita seolah-olah kalah. Kita seolah-olah tertolak. Dan kita merasa kita itu dikalahkan dengan sesuatu hal yang seharusnya mereka harus menerima konsep kita, gagasan kita, karena kita yang paling benar dan lain sebagainya. Kerap kali banyak orang menganggap bahwa pemikiran dia itu paling benar dibandingkan orang-orang lain. Seolah-olah pemikiran orang-orang lain yang tidak sama dengan gagasan dia itu adalah sebuah hal yang salah. Dan pada saat pemikiran kita, opini kita, gagasan kita, pendapat kita tidak diterima, kita tidak bisa setuju dengan hal itu. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kehidupan kita. Pada saat kita gagal, pada saat kita kalah, pada saat kita tidak terima, kita merasa tertolak sendiri. Kita merasa seolah-olah kita gagal. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin dengan video yang singkat ini, dengan video yang tanpa edit ini, banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kita pengen berkah, kita pengen rezeki, kita pengen sehat, kita pengen anugerah, kita pengen rahmat, kita pengen segalanya. Tapi kita datang kepada Tuhan pada saat kita butuh. Bukan karena memang kita penuh kerinduan untuk mencari Dia, tapi karena kita butuh sama Dia. Tetapi pada saat kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita melupakan Dia, melupakan Sang Maha Pencipta. Dan di sisi lain kita selalu mendewakan logika. Segala sesuatu harus dengan logika, ini harus dengan logika, ini nggak benar, ini nggak benar. Itu adalah figur fiksional dan lain sebagainya. Lu pengen rahmatnya, lu pengen rezekinya, lu pengen berkahnya, lu pengen anugerahnya, lu pengen segalanya sama Dia. Tapi pada saat lu sudah mendapatkan apa yang lu inginkan dari Dia, lu melupakan Tuhan. Licik lu. Kalau ada statement-statement yang disampaikan oleh banyak orang, lu mabuk agama lu kadrun lu Zionis lu Kristen radikal, lu Buddhis yang radikal, lu Hindu yang radikal. Loh, apa bedanya sama lu? Lu juga mabuk logika. Lu mendewakan logika seolah-olah logika itu adalah semua jawaban untuk dunia ini. Kalian lupa kalau otak itu adalah bagian dari tubuh. Tubuh itu yang menciptakan Tuhan. Dan kalau lu gak percaya sama Tuhan, terus bagaimana lu bisa hidup? Semua orang bisa berteori, apapun bisa diciptakan teorinya. Tetapi faktanya belum tentu sama dengan teori. Sains itu umurnya tidak lebih lama daripada agama. Tetapi seolah-olah sains ini bisa menghancurkan doktrinal keagamaan. Dan kita itu merasa bahwa kita ini tidak perlu lagi agama karena semua orang sudah berlogika. Lu licik. Gue heran ya, kenapa ada orang yang begitu yakin kalau dia berlogika, dia adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling jenius, dan apa yang dia sampaikan itu adalah hal yang paling benar. Gue adalah orang yang menentang itu, gue gak setuju dengan hal itu, karena seperti yang gue katakan tadi, gue percaya dengan eksistensi Tuhan. Manusia itu terbatas, kemampuan berpikir manusia itu terbatas, maka di situ gue menyadari, itulah gue sebagai seorang manusia, terbatas, tidak mengetahui segalanya, dan coba untuk berjalan menggunakan iman.
Ya kalau Anda nggak setuju ya silakan, nggak apa-apa. Seperti yang saya katakan tadi di awal, Anda harus bisa setuju untuk sesuatu yang tidak bisa disetujui. Kalau memang Anda tidak setuju, ya itu urusan Anda. Saya nggak mengganggu Anda, nggak ada urusan sama Anda. Ini opini saya, pendapat saya pribadi, dan bahkan bukan hanya pendapat dan gagasan. Ini adalah iman kepercayaan saya, bahwa saya meyakini secara pribadi, tidak segala hal atau tidak semuanya di dunia ini bisa dilogikakan. Pada saat logika saya tidak bisa lagi bekerja, maka di situ saya mengakui dan saya menyadari itulah saya sebagai seorang manusia. Terbatas, cara berpikir yang terbatas, bahkan saya mengetahui suatu saat nanti saya akan mati. Udahlah, setiap orang memiliki jalannya masing-masing, setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing. Anda tidak perlu menjadi orang lain, Anda tidak perlu menjadi siapapun, ya Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Bagaimana cara Anda menemukan jalannya, yaitu urusan Anda. Karena jika Anda tidak menemukan jalannya, ya silakan Anda tetap berada di tempat itu, dan Anda tidak usah pergi kemana-mana, sampai ajal menjemput dirimu.